Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kama qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul wa'dil amin. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum hatta taquma sa'ah. Al hadis kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa ala dzalika minasyahidin syahidin. Puja-puji dan syukur hanya kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini dengan izinnya semata Allah takdirkan kita bisa bertemu kembali dalam kajian. Kali ini subuh akbar, biasanya ada istilah subuh akbar ya. Tapi kali ini insyaallah kajian ba'da subuh kita laksanakan setelah sholat subuh berjamaah. Saya mendoakan mudah-mudahan sholat subuh kita tadi menjadi wasilah dan tiket kita untuk bertemu dengan Allah tanpa hijab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kabar gembira kepada kita. Bagi siapapun yang istiqomah dengan salat subuh berjamaahnya, bahwa kita akan mendapatkan puncak kenikmatan surga. Suatu hari ketika Rasulullah SAW berjalan di malam hari ya, berjalan bersama para sahabat. Saat itu malam dalam keadaan cerah. Di malam itu bulan purnama terlihat sangat indah. Maka kemudian Rasulullah melihat bulan purnama tadi sambil tersenyum. Ini diriwayatkan dalam satu nas seperti itu. Nah kemudian para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Lima tabasamta ya Rasulullah?" Kenapa Anda tersenyum ya Rasulullah? Bulan biasa seperti itu. Andaikan ada dul sumbang saat itu mungkin ada celoteh, andai bulan bisa ngomong. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. La tudammuna fi ru'yatih. Sungguh kalian akan melihat wajah Tuhan kalian seperti ini. Sebagaimana kalian melihat bulan ini tanpa hijab. Dalam satu nas yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan, "Faman yurid ayyataki rabbahu wa yaghzu rabbahu biduni hijabin, falyahfiz hadhihi shalah." Barang siapa yang ingin bertemu dengan melihat Tuhannya tanpa hijab, melihat zat Allah, wajah Allah tanpa hijab, maka hendaklah dia menjaga salat subuh berjamaah. Sekali lagi para sekalian, saya doakan Bapak Ibu yang istiqomah dengan salat subuh berjamaah ini mendapatkan tiket bertemu dengan Allah tanpa hijab. Amin. Dan itu puncak kenikmatan surga. Ketika semua hisaban telah dilaksanakan. Ketika semua balasan akan segera diberikan. Pada saat itu Allah berfirman kepada para ahli surga. Idza dakhala ahlul jannati jannatah faqala Allah azza wa jalla lahum
ya ahla jannati, kaifa ahwalukum? Kaifa ahwalukum? Hai ahli surgaku, bagaimana kondisi kalian? Kaifa la narda ya Rabbana? Bagaimana kami tidak ridho ya Allah? Alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah membuat wajah kami putih bercahaya? Ya. Insyaallah nih yang hadir di sini ahli surga semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti wajah kita bercahaya Bapak Ibu. Ya. Insyaallah di dunia kita bercahaya karena wudu, di akhirat cahaya karena iman Islam kita. Ahli surga mengatakan alam tubayyid wujuhana ya Rabb, bukankah engkau telah membuat wajah kami bercahaya? Wa tunajjina minan nar, engkau menyelamatkan kami, membebaskan kami dari api neraka. Wa tudkhilnal jannata, dan engkau memasukkan kami ke surga. Bagaimana kami tidak ridho ya Allah? Kami ridho ya Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalian baru masuk ke dalam surgaku. Kalian baru masuk ke dalam surgaku. Malaikat berikan hidangan kepadanya. Ketika hidangan diberikan, nah, subhanallah, ada satu riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-Baqarah ayat 97-98. Qul man kana aduwwan lillahi qul man kana aduwwan lillahi wa man kana aduwwan li Jibril fa innahu yati yaumal qiyamah. Bukan. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Ayat itu. Makanan yang pertama kali dimakan oleh ahli surga adalah fazadatu kabidil hut. Tambahan hati ikan hiu. Ada yang pernah makan hati ikan hiu, Pak? Bu? Gimana rasanya? Belum pernah, Bu ya? Belum pernah memakan tambahan makan hati ikan hiu? Belum pernah? Belum. Insya Allah nanti di surga, Bu. Itu makanan yang pertama kita. Makanan yang pertama dimakan ahli surga itu. Dan itu ada flaknya insya Allah. Tentu lebih lezat. Ketika dihidangkan kepada mereka, Allah bertanya, bagaimana rasanya? Kaifa ta'amuh? Bagaimana rasanya? Lazid ya Allah. Subhanallah. Kami belum pernah mendapatkan makanan selezat ini ya Allah. Itu baru hidangan pertama. Ditambah lagi, ditanya lagi, ditambah lagi, ditanya lagi sampai habis semua kenikmatan Allah berikan pada mereka. Maka kemudian apa yang terjadi pada selain Allah? Allah bertanya lagi pada mereka, gimana semua kenikmatan yang aku berikan? Ahli surga tidaklah bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Hanya itu yang bisa mereka mengatakan. Ya. Kemudian masih ada satu kenikmatan lagi yang aku sisakan bagi kalian. Dan ini adalah kenikmatan tertinggi dan tidak ada lagi kenikmatan yang lebih tinggi daripada kenikmatan. Maka ahli surga kemudian mengatakan, ya Allah, jangan kau tambahkan kembali kepada kami kenikmatan. Kami tidak akan mampu menerima dan mengenyamnya ya Allah. Sangat dahsyat, luar biasa. Sudah cukup ya Allah. Tidak, wahai hambaku. Masih ada aku sisakan satu kenikmatan lagi. Dan ini adalah puncak kenikmatan di surga ini. Tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan ini. Maka apa kemudian? Fakasafallahu lihijab bainahu wa bainahum, maka Allah membukakan hijab antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Maka pada saat itulah mereka melihat wajah Allah tanpa hijab. Subhanallah. Konon ada seorang ulama sufi, dia mengatakan bahwa antara kita dengan Allah ada 70.000 hijab. Hari ini antara kita dengan Allah ada 70.000 hijab. Yang dengan 70.000 hijab inilah kita bisa berdiri dengan tegak seperti itu. Gravitasi bumi dan alam semesta ini dalam keadaan seimbang. Tidak dapat kita bayangkan. Andaikan hijab terluar dibukakan sedikit saja, maka dahsyatnya cahaya Allah akan menghancurkan bumi dan alam semesta. Bukankah itu yang terjadi ketika ada satu bangsa Bani Israel, umat Nabi Musa meminta agar melihat wajah Allah tanpa hijab. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman padamu hai Musa sampai kami melihat Allah tanpa hijab, jahratan. Maka kemudian Allah bukakan hijab yang terluar, cahaya Allah mengenai atmosfer bumi, maka berubah menjadi petir. Fa akhadathhumus sa'iqah. Tapi nanti di surga itu adalah puncak kenikmatan yang luar biasa. Puncak kenikmatan surga. La tudammuna fi ru'yatihi. Engkau tidak akan merasa lelah untuk melihat wajah Allah. Bahkan engkau merasa nikmat melihat wajah Allah tanpa hijab. Jangankan melihat Allah tanpa hijab, Bapak Ibu. Bertemu dengan
Istri kita yang cantik aja susah berkedip, Pak ya. Ya. Siapa yang membuat kita susah berkedip, Bapak Ibu? Istri kita yang cantik atau akhwat yang di luar rumah di persimpangan jalan? Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu satu kenikmatan yang insya Allah saya harapkan, saya doakan mudah-mudahan itu yang akan kita rasakan semua nanti di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua dan Pengurus DKM Masjid Al-Falah, Ustaz Pak Haji, dan juga para asatidz dan asatidah yang istiqomah dalam syiar Islam, menghidupkan syiar Islam di Masjid Al-Falah ini. Juga hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan tidak bosan bertemu saya. Ini sudah yang kedua kali saya ceramah di masjid ini. Terakhir kami kemari bulan Desember, Pak Haji. Bulan Desember ba'da zuhur waktu itu. Ba'da zuhur kita kajian. Sekarang kita kajian ba'da subuh ini, alhamdulillah. Ada yang hadir waktu itu? Pak, ada yang hadir? Oh, hadir waktu itu. Ya, alhamdulillah. Cuma abang sendiri? Ya, Bapak juga hadir ya? Ya, ada lagi ibu-ibu ada yang hadir waktu itu? Kita kajian ba'da zuhur. Oh, ibu hadir ya? Ibu masih ingat, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tempo hari saya sudah bertanya sama abang ya, Abang Ustadz. Kita pernah membahas waktu itu tentang Imam Mahdi. Kali ini kita akan membahas, ini ada satu buku di tangan saya. Buku ini menarik. Kehancuran Israel di tahun 2022. Ini disusun oleh dosen ilmu tafsir dan juga ahli Quran dan hadis. Beliau dari Gaza University, dan beliau ini pernah menyampaikan kuliah mu'alimat, dosen kuliah mu'alimat di Gaza University juga. Buku ini cukup menarik, betapapun ini hanya merupakan prediksi sekali lagi, karena segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Segala sesuatu terjadi hanya seizin Allah. Masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun wa la haula wa la quwata illa billah. Apapun yang akan terjadi itu adalah rahasia dari Allah, karena perkara gaib hanya hak Allah. Namun Allah bisa memberitahukan ini kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Ada satu hadis yang menjelaskan kepada kita tentang hal ini. Atau juga di dalam satu nas, wa la tadri nafsun ma taksibu ghadan illa ayyasha Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang di esok hari kecuali atas apa yang Allah kehendaki. Nah, insyaallah kali ini kita coba bahas sesuatu yang menjadi keyakinan bagi saya pribadi, tentunya bagi kita, karena ini dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, tentang satu bangsa yang paling banyak disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Ya, tadi kita sudah mendengar bacaan salat subuh berjamaah tentang surat Al-Baqarah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ini juga kita bisa menemukan satu bangsa yang paling banyak disebut Allah. Bangsa mana? Bani Israel. Siapa mereka? Bani Israel ini adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Kalau kita lihat silsilahnya, Bapak Ibu, sebentar. Saya coba perlihatkan silsilahnya. Dimulai dari silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, nah ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara laki-laki dari 2 orang tua, Tarikh bin Nahur dan juga Amidah. Dalam kitab Qisasul Anbiya wal Mursalin karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah dinukilkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan Ur, Irak, mengembara, hijrah dalam arti meninggalkan kampungnya Ur karena akan diazab Allah Azza wa Jalla. Ya, pergi ke sana,
kemudian juga beliau membawa ayah dan ibunya serta adik-adiknya. Nah, dua adiknya yang bernama Nakhur dan Haran. Nah, Haran melahirkan anak laki-laki yang bernama Lut alaihissalam. Dia menjadi nabi. Dan ini adalah keponakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian tinggal di Haran. Di Haran ini meninggal ayahnya di usia 250 tahun. Ibunya Amilah tinggal di sana bersama adik-adiknya. Adapun Nabi Ibrahim, Siti Sarah dan juga Nabi Lut pergi ke Aleppo, Halab, tempat di mana nanti akan turunnya Nabi SAW. Aleppo, di masjid yang bermenara putih. Dan ini sudah kita bahas dalam pertemuan kita yang tempoh hari. Nah, kemudian dari Halab ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Lut alaihissalam. Allah utus Nabi Lut menjadi nabi untuk dakwah ke Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora. Sodom ini ibu kota wilayah yang bernama Gorzagor. Gorzagor, wilayah yang membatasi antara Palestina dan Jordan. Nah, ini Gorzagor yang sekarang terdapat laut mati. Dulu tidak ada laut. Dulu ada wilayah dataran tinggi, namun karena di sana ada kaum pelaku homoseksual, ya, sodomi, Allah azab mereka sehingga di sana tercipta laut mati. Ya, laut yang sekarang ini terbanyak terdapat garamnya. Intinya Bapak Ibu sekalian yang dimati Allah. Nah, dari sana kemudian Nabi Lut ke Sodom dan Gomorrah, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah pergi ke Mesir untuk menyelamatkan Siti Hajar. Siti Hajar ini adalah putri seorang raja yang beriman, raja yang baik. Namun raja ini digulingkan oleh raja yang zalim dan Siti Sarah diperbudak. Nah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyelamatkan Siti Hajar, maka dibawalah Siti Hajar ke Al-Khalil Hebron. Ya, di Al-Khalil Hebron lah tinggal Siti Sarah, Siti Hajar bersama Nabi Ibrahim. Nah, dari Siti Sarah setelah dinikahi oleh Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ismail. Ya, ketika Nabi Ismail lahir, cemburulah Siti Sarah, ya. Mentang-mentang sudah dikasih anak lupa sama yang tua. Gitu. Artinya menjaga perasaan Siti Sarah, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Kemana? Ke Mekah. Ceritanya demikian. Nah, kemudian ketika Nabi Ismail dan Siti Hajar berada di Mekah, Nabi Ibrahim kembali ke Al-Khalil Hebron, Palestina. Di situ turun perintah Allah setelah 14 tahun kelahiran Nabi Ismail, kabar gembira kalau Allah akan memberikan anak kepada Siti Sarah yang bernama Nabi Ishak. Nabi Ishak. Nah, jadi selisih Nabi Ishak dengan Nabi Ismail itu 14 tahun. Lahir lebih dulu Nabi Ismail, baru Nabi Ishak. Nah, kemudian Nabi Ishak menikah dengan Rifqah binti Batwail dari Fadan Aram, perbatasan antara Jordan dan Suriah. Kalau tidak salah ya, Fadan Aram. Nah, dari istrinya inilah Nabi Ishak punya dua anak laki-laki kembar. Ya, Al-Ais dan juga Nabi Ya'qub. Ya'qub itu bahasa Arab. Artinya Aqaba Ya'qubu Ya'quban, yang mengiringi. Karena lahir kembar, Al-Ais dulu kakaknya, baru Nabi Ya'qub yang mengiringi dari belakang. Itu arti dari kata Ya'qub. Nah, Nabi Ya'qub inilah yang diberi gelar Israel. Kenapa demikian? Nabi Ya'qub ini anaknya baik, soleh. Sementara kakaknya Al-Is ini agak sedikit, ya begitulah, ya agak sedikit sombong dengan apa yang dia dapatkan. Memang karirnya berbeda. Dia pengusaha yang kaya raya, istrinya lebih dari satu. Ya. Sementara Nabi Ya'qub hanya di rumah saja jomblo, ya, jablay. Bersama Nabi Ishak tidak kemana-mana, cuma nguntitin kemana perginya Nabi Ishak. Nah, itu selalu menjadi cibiran dari kakaknya. Intinya ada ketidaksesuaian karakter antara Al-Is dengan Nabi Ya'qub alaihissalam. Waktu itu belum menjadi nabi. Maka kemudian Ya'qub alaihissalam meminta kepada ayahnya Ishak, Nabi Ishak alaihissalam, agar berdoa kepada Allah, diberikan karunia sehingga berubah hidupnya. Maka kemudian turunlah wahyu dari Allah kepada Nabi Ishak agar Ya'qub ini disuruh pergi menuju pamannya Labam bin Batwail di Fadan Aram. Membawa surat, di dalam surat itu
adalah meminta agar Yakub dinikahkan dengan anaknya, putrinya Laban bin Batuail, yaitu Rahil. Ya, Rahil. Nah, ini Rahil. Nah, maka Nabi Yakub pergi atas perintah Allah ini dari Kanaan, Palestina ke Padan Aram. Kanaan tidak lebih jauh dari Al-Khalil Hebron. Mungkin sekarang juga masih bagian dari Al-Khalil Hebron. Nah, ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Al-Khalil Hebron di mana Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal. Ini perjalanan kami ke Al-Khalil Hebron 2017 Bapak Ibu. Saat itu saya bekerja sama dengan travel Abu Tur dari Makassar. Hari ini bayang dapat kita lihat bagaikan kota mati Bapak Ibu. Karena Israel sekali-kali dia melakukan penyerangan kepada kaum muslimin yang ada di sini, sehingga kaum muslimin ini dizolimi. Kadang rumah mereka dihancurkan, anak-anak yang sedang bermain dipukul sampai terluka, bahkan ada yang meninggal dunia. Jadi seperti kota mati, dan sekarang mereka terisolasi. Karena kalau mereka keluar dari rumah mereka melebihi 5 hari, maka rumah mereka sudah dihancurkan Israel dan diambil. Tidak bisa masuk lagi. Itu sudah dijaga oleh checkpoint dan diusir, dikasih tenda di gurun. Kalau Bapak Ibu memasuki perbatasan Ramallah, yang ke kanan ke Ramallah, ke kiri ke Al-Quds, Yerusalem, itu akan kita lihat tenda-tenda. Nah, disitulah mereka tinggal sekarang. Dan ini kondisi Al-Khalil Hebron. Dan ini masjid Nabi Ibrahim alaihissalam. Disinilah Nabi Ibrahim tinggal bersama Siti Sarah dan Nabi Ishak alaihissalam. Nah, ini checkpoint, bisa kita lihat checkpoint Israel. Nah, ini checkpoint, kita masuk checkpoint, kita diperiksa apapun yang kita bawa. Ada banyak CCTV. Ini saya perlihatkan kemana-mana. Saya ingin melihat CCTV ada di mana, karena saya ingin memberikan sumbangan pada mereka. Orang-orang Hebron sekarang ini, Bapak Ibu, mereka sangat kelaparan. Dalam arti mereka kekurangan, karena mereka tidak bisa keluar untuk mencari kerja. Ini jahatnya bangsa Zionis Yahudi. Nah, ini bagian dalam dari Masjid Al-Khalil Hebron. Ini bagian dalam masjidnya. Nah, di sini ada satu, ini Syekh Qasim. Ya, baik Bapak Ibu, saya tidak cerita ini, nanti suatu saat kita bahas kembali. Intinya, nah dari Nabi Ibrahim inilah Nabi Yakub lahir. Nah, Nabi Yakub alaihissalam pergi dari Kanaan ke Padan Aram di malam hari. Di malam hari, perjalanan di malam hari namanya Isra. Seperti Isra Mi'raj, itu di malam hari kan? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, nah, di malam hari. Dan itu dilakukan karena Allah. Allah bahasa Ibraninya Eli. Sudah mendengar ada the book of Eli, ya, Eli itu Tuhan. Sebagaimana kata-kata si Samiri Dajjal ketika melihat Nabi Isa diangkat ke langit, Eli Eli lama sabaqtani, Tuhanku Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku. Nah, kata Isra dengan Eli digabungkan menjadi Israel. Itulah gelar Nabi Yakub alaihissalam, yang melakukan perjalanan di malam hari dari Kanaan ke Padan Aram karena Allah. Israel. Itu menjadi gelar Nabi Yakub alaihissalam. Nah, kemudian sampailah di Padan Aram, Nabi Yakub bertemu dengan seorang gadis yang sedang mengembalakan kambing. Bertanya kepada gadis itu. Begitu gadis itu menghadapkan wajahnya, ternyata cantik luar biasa. Nah, dari situlah berubah perasaan Nabi Yakub yang telah lelah melakukan perjalanan jauh dari Kanaan ke Padan Aram, terbayar dengan pancaran cahaya keimanan gadis ini. Dialah yang bernama Rahil.
cinta pertama Nabi Yakub. Pancaran cahayanya luar biasa, cantik banget, jadi lemes nggak bisa jalan. Nah, kayak gitu. Ya, saya cerita gini karena memang Ustadz juga manusia, Bu ya. Saya juga merasakan. Betul, Bu? Bu, suara saya jelas, Bu? Jelas, baik. Lalu bertanya kepada gadis tadi dan dikatakan, "Loh sama, aina baitu Labam bin Batwail? Hal arafti?" Balangka, mohon maaf, di mana rumahnya bapak ini ini? Oh iya, saya tahu. Saya ikuti saya. Nah, Rahil di depan, Nabi Yakub di belakang. Wah, saat itu bergejolak hati Nabi Yakub alaihissalam. Ya, mudah-mudahan ini istri saya kan Nabi Yakub. Ya Allah, subhanallah, cantik sekali. Dia lebih cantik dari istrinya kakak saya. Kalau dia jadi istri saya, kamu kalah wahai kakakku gitu ya. Mereka cerita sampailah ke pamannya, cipika-cipiki, kemudian melepaskan rindu dan segala macamnya, disampaikan surat dari sang ayah. Intinya kemudian dikatakan oleh pamannya, Yakub, aku terima permintaan ayahmu. Engkau akan aku nikahkan dengan Rahil. Rahil, sini nak, keluar lahir. Rahil ini ternyata perempuan gadis yang tadi mengantarnya. Allahu Akbar, ternyata ini Rahil. Senangnya luar biasa tuh Nabi Yakub. Namun apa kata pamannya? Yakub, Rahil masih punya kakak, Ya'la. Dia belum menikah. Dan adat di daerah kami tidak boleh adik menikah sebelum kakaknya menikah. Gini saja, kamu nikahi dulu Ya'la. Zaman dulu boleh menikahi adik dan kakak. Adapun sunnah Rasulullah tidak boleh kita menikahi adik dan kakak sekaligus, kecuali setelah salah satunya dicerai. Ya. Baik, mas kawinnya kamu mengembalakan kambing 8 tahun. 8 tahun mengembalakan kambing dengan Ya'la, lalu menikah dengan Rahil. 8 tahun lagi mengembalakan kambing. Setelah selesai mengembalakan kambing, pergi kembali ke Kanaan, ke Palestina. Dalam perjalanan diberikan 2 pembantu. Pembantu bahasa Arab merekanya kahit. Kahit itu pembantu. 1 kahit untuk Ya'la dan 1 kahit untuk Rahil. Nah, Nabi Yakub merasa tidak enak bergumul dengan orang yang bukan mahram, maka 2 kahit ini dinikah. Subhanallah, ini nikmatnya kita melaksanakan perintah Allah, Pak. Jadi kalau disuruh mutasi, Pak, kalau karena Allah, insya Allah, Pak, dimudahkan Allah. Ya Bang ya, berangkat comblo pulang 4 istrinya. Subhanallah. Luar biasa. Dari 4 istri inilah kemudian lahir Bani Israel, keturunan Nabi Israel, Nabi Yakub alaihi salam. Dari Ya'la, Nabi Yakub mendapatkan 6 anak laki-laki. Ya, ada yang bernama Yehuda. Nah, dari Yehuda inilah nama Yehuda diklaim oleh sekelompok bangsa yang kemudian kita mengenalnya Yahudi. Ya. Diambil dari nama Yehuda. Kemudian dari Rahel sendiri melahirkan 2 anak laki-laki, Nabi Yusuf dan Benyamin. Kemudian yang ketiga dari kahit Ya'la yang bernama Zulfa, melahirkan Jad dan Asir. Dari kahit Rahil yang bernama Balha, melahirkan Dan dan Naftali. Sehingga genap keturunan Nabi Yakub alaihissalam 12. Isna asyara qabail. 12 keturunan Bani Israel. Keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ya, yang disebut dengan Al-Asbat. Ketika Nabi Yusuf dan Benyamin masih kecil, Rahil ini meninggal dunia. Maka kasih sayang Nabi Yakub tumpah kepada Nabi Ismail dan Nabi Yakub karena mereka masih kecil. Namun ini dipandang sebelah mata oleh kakak-kakaknya, sehingga Nabi Yusuf kerap kali mendapatkan kejahatan, kejahilan dari kakak-kakaknya, sampai dibuang ke dalam sumur, terusir, dibawa ke Mesir, sehingga di Mesir Allah berikan nasib yang baik, menjadi raja muda di Mesir. Nah, namun demikian mereka ke dalam keadaan kekurangan. Nabi Yakub alaihissalam kekeringan, mengembara ke Mesir, bertemu dengan Nabi Yusuf, tinggallah di Mesir. Itu sejarah Bani Israel datang tinggal di Mesir sampai lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Mereka diperbudak. Mereka diperbudak oleh siapa? Oleh Fir'aun. Diperbudak menjadi tukang batu. Tukang batu bahasa Ibraninya mason. Mason. Ya. Dan Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Allah tenggelamkan Fir'aun dengan kekuasaannya dan mereka merdeka.
Mereka tidak lagi dijajah oleh Firaun, oleh bangsa Mesir. Maka mereka menjadi tukang batu yang merdeka. Merdeka bahasa Inggrisnya apa, Bapak Ibu? Free. Jadilah mereka Freemasonry. Satu kelompok kerja Yahudi yang to take over the world, ingin mengambil alih dunia dan ingin menciptakan the new world order. Istilahnya sekarang diganti the new normal. Nyambung Bapak Ibu ya? Baik, ini detik-detik Bani Israel selamat dari kezaliman Firaun. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, detik-detik selamatnya bangsa Bani Israel dari kejaran Firaun, laknatullah alaihim. Dan inilah Firaun, Raja Ramses ya. Ada yang menyebutkan Ramses ketiga, ada yang menyebutkan Ramses ke-13 atau 12, saya tidak tahu. Intinya Ramses dia benar, nama gelarnya, gelar kerajaannya. Dia membiarkan Bani Israel keluar. Mereka berjumlah 70.000 orang, dipimpin oleh Nabi Musa, ada Nabi Harun dan Nabi Yusha bin Nun. Waktu itu Nabi Yusha bin Nun belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ternyata ini adalah siasat Firaun. Biarkan mereka pergi keluar dari kerajaan ini. Pergi sesuka mereka. Pasti mereka akan pergi ke padang Tih. Di sana kita habisi mereka, dibantai. Ya. Maka betul, ternyata mereka dikejar-kejar oleh Firaun menjadi bual-bualan Firaun dan bala tentaranya. 70.000 Bani Israel tidak berarti dibandingkan dengan ratusan ribu pasukan Firaun. Namun Allah tolong mereka. Allah manjakan mereka. Ketika mereka di padang Tih panas, Allah naungi. Yuziluhumul ghamam. Allah naungi mereka dengan awan. Kemanapun mereka pergi selalu teduh. Di padang Tih mereka lapar, Allah berikan mana dan salwa untuk mereka. Mereka haus kekeringan, Allah pukulkan. Allah berikan mujizat pada Nabi Musa memukulkan tongkatnya kepada batu dan batu pun keluar air. Sangat dimanjakan Allah. Allah mendampingi mereka. Inilah keutamaan Bani Israel saat itu, Bapak sekalian. Namun karakter mereka bengal. Lalu berkali-kali Allah berikan pertolongan pada mereka. Mereka dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka dinaungi, diberikan mana dan salwa, dikasih air. Tapi tetap mereka angkuh dan congkak kepada nabinya. Bahkan ketika mereka sampai di sini, celaka kita Musa. Kenapa kita dibawa ke laut? Melarikan diri itu ke darat, bukan ke laut Musa. Habis riwayat kita. Di belakang ada Firaun yang akan menghantam kita, membantai kita. Di depan ada lautan. Apa kita suruh berenang Musa? Bukankah di laut ini akan banyak ikan-ikan hiu yang siap akan memakan daging kita? Habis kita Musa. Apa kata dia Musa? Kenapa kalian memperkatakan itu kepada saya? Bukankah aku melakukan ini karena perintah Allah? In hada min amrillah. Innahu may yahdin. Allah tetap bersama kita dan Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Kenapa kalian lupa? Bukankah kalian selama ini mendapatkan karunia dari Allah? Kalian
Allah lindungi kalian dengan adanya badai air dan badai api yang memisahkan kita dari pasukan Fir'aun. Kesini pun atas perintah Allah. Kita tunggu apa yang Allah lakukan untuk kita. Maka saat itu Nabi Musa mengangkat kedua tangannya, maka turunlah perintah agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Mukjizat yang luar biasa. Satu peristiwa yang secanggih apapun teknologi hari ini tidak akan bisa melakukannya. Lanjut Bapak Ibu, masih ada waktu? Lanjut Bapak ya. Baik. Ya. Suatu teknologi yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Terbuah Qataudi Nadim. Barusan adalah surat Asy-Syu'ara, kisah Nabi Musa dalam surat Asy-Syu'ara. Itu Qataudi Nadim, seperti gunung yang sangat besar, saking dalam. Setiap kali Fir'aun akan mengejar Bani Israel, dia selalu tersangkut batu karang. Terkadang juga anjlok masuk ke dalam lubang, sehingga dia tersendat, tidak pernah bisa mendekati Bani Israel. Dan ketika Bani Israel sudah ada di ujung, sudah ada di daratan, ya, sekarang menjadi bagian dari pantai yang ada di Mesir itu. Kemudian Fir'aun masih di tengah. Maka Allah perintahkan air itu kembali menyatu dan tenggelamlah Fir'aun. Pada saat Firaun tenggelam, diceritakan dia mengangkat tangan kirinya. Dan dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Namun itu dia ucapkan setelah dia yugorgir. Sudah sakaratul maut. Dan Allah tidak akan menerima taubat manusia ketika dia sudah sakaratul maut. Inna Allah yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Malaikat Jibril bahkan membawa pasir dijejalkan ke mulutnya Firaun. Sekarang kamu baru mau beriman pada Allah. Malaikat Jibril melakukan itu agar Firaun tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena memang taubatnya sudah tidak diterima. Beginilah nasib mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Sehebat apapun mereka berkuasa di muka bumi ini, tidak akan bisa menghadapi kuasa Allah Azza wa Jalla. Tapi sayang sekali, sudah semikian jelas sejarahnya bagi mereka. Para penguasa hari ini mereka berlagak sok seperti Fir'aun dan Namrud. Kita yakin Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang menenggelamkan Fir'aun di zaman Nabi Musa. Betul? Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang telah menghinakan Namrud di hadapan Nabi Ibrahim AS. Maka jangan takut Bapak Ibu. Selama kita istiqomah dalam memperjuangkan hak, mukjizat itu tidak akan terhenti selama pertarungan hak dan batil masih tetap berlangsung. Betul? Allahu Akbar. Baik. Sampai sekarang kalau abadikan jasadnya, Bapak Ibu yang mau bersilaturahmi dengan Firaun, insya Allah tanggal 3 kami sudah sampaikan pada kajian lalu, kita akan berangkat ke sana, Jordan, Palestina, Mesir. Nah, nanti silaturahmi kita ke Firaun ya. Masih ada jasadnya Bapak Ibu sekarang. Cuma kita tidak bisa ngobrol sama dia karena dia sudah mati. Tapi kita bisa berhadapan. Sekarang peti matinya menggunakan kaca. Ada 12 mumi di sana. Kecuali Firaun tidak dimumikan. Nah, kita bisa memasuki itu nanti insya Allah. Mudah-mudahan izinnya kembali. Karena kami dapat kabar ditutup kembali karena pandemi meningkat lagi. Sehingga saya dapat kabar ini masih bisa dinego mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana Allah menyelamatkan Bani Israel.
Nah, kemudian ada kabar dari Rasulullah SAW bahwa berita bahwa kita akan memerangi mereka. Ya, kemarin saya sampaikan kisah bagaimana Imam Mahdi memimpin kaum muslimin, ya, kemudian turun Nabi Isa, lalu Dajjal muncul saat itu dengan 70.000 pasukan bangsa Yahudi. Umat Islam akan memerangi bangsa Yahudi dimanapun mereka berada, batu dan pohon akan berkata, ya muslim ya mu'min, ta'alfir walilahud uktuha. Mu'min muslim sini, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Waktu Rasulullah bersabda demikian, bangsa Yahudi adalah bangsa yang lemah. Bangsa yang justru membutuhkan pertolongan dari orang lain. Bahkan Nasrani melindungi mereka. Dan kaum muslimin pun menyaksikan bagaimana Yahudi sangat lemah. Maka ketika Rasulullah menyatakan demikian, tidak dapat dibayangkan oleh para sahabat bagaimana mereka akan memerangi Yahudi. Lemah begitu kok. Dan mereka pun tidak berbuat zolim. Ketika Rasulullah menyatakan demikian, tapi hari ini kita paham kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita akan memerangi mereka. Ya, Allah sudah menurunkan ayat-ayatnya. Ya, ini walang tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini pun ketika turun ayat ini, paham kalau hal ini, karena ada orang-orang munafik di Madinah seperti Abdullah bin Sabah, atau juga sepeninggal Rasulullah ada Abdullah bin Ubay bin Salul yang juga membuat onar dan menciptakan akidah Syiah di masa di masa Ali bin Abi Thalib. Hari ini kita baru paham, Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kita akan memerangi Yahudi. Ya, Allah bahkan menyatakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Latajidanna asyaddan nas. Menggunakan lam taukid dan nun taukid tsakilah. Sungguh Muhammad, engkau akan mendapati sehebat-hebatnya manusia adawatan lil ladina amanu, permusuhan mereka, kebencian mereka kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Al-Yahuda wal-ladina asyraku, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nasraninya hilang. Dalam ayat sebelumnya, walang tardo angkal Yahudu walan nasara. Nasaranya disebut. Tapi di sini kita lihat menggunakan lam, alif. Kalau di sini menggunakan lan. Ini selamanya. Kalau ini tidak selamanya. Tidak semua orang Nasrani membenci umat Islam dan tidak selamanya orang Nasrani membenci umat Islam. Tapi kalau Yahudi selamanya mereka akan membenci umat Islam, tidak akan pernah mencintai umat Islam sampai kita mengikuti milah mereka. Dan dari sini kita mendapatkan penjelasan dari Allah bahwa bangsa yang paling memusuhi umat Islam, orang beriman adalah bangsa Yahudi. Ada banyak klan Yahudi di muka bumi ini. Hari ini ada 2 klan Yahudi terbesar, ada Sephardim, yang ini keturunan dari Yahudi bagian utara. Sepeninggal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, pecah menjadi 2. Yang di utara, ibu kotanya Judah, dipimpin oleh putranya Nabi Sulaiman, Yarba'am. Yang di selatan bernama Israel, ibu kotanya Israel, dipimpin oleh ponakan Nabi Sulaiman, Rahba'am. Sepeninggal orang-orang soleh ini, mereka berperang. Sehingga mereka kemudian Allah azab dengan azab yang pedih. Apalagi mereka suka membunuh para nabi mereka. Bahkan mereka berbuat maksiat di Masjidil Aqsa. Sehingga Allah kirimkan 3 bangsa besar. Siapa mereka? Mesir, Kaldani, dan Assyria. Bapak Ibu, kelompok yang pertama Sephardim ini dia tidak membenci umat Islam. Bahkan mereka mencintai kaum muslimin Palestina. Mereka tolong-menolong dengan kaum muslimin Palestina. Ya. Kita bisa menemukan mereka sekarang ini sekte Naturai Karta. Pakaiannya seperti ini. Ini sekte Naturai Karta. Mereka bersahabat dengan kaum muslimin. Namun ada Yahudi yang kedua yang kejam. Dan inilah yang memerangi umat Islam sampai hari ini. Bangsa Yahudi Ashkenazim, mereka lah yang memimpin Israel hari ini. Dan mereka yang mengendalikan arah politik Israel. Dan mereka lah yang memerangi umat Islam di seluruh dunia, terutama Palestina. Mereka inilah bangsa rasialis. Mereka mengklaim bahwa bangsa mereka yang paling baik dan yang lain selain Israel itu adalah slaves budak. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan inilah perilaku mereka. Ini yang kami saksikan di Palestina, Bapak Ibu. Mereka konvoi senjata yang akan mereka hantamkan pada saudara-saudara kita di Gaza dan di beberapa titik di Palestina. Ini detik-detik mereka melakukan pembantaian pada saudara-saudara kita di Palestina, Bapak Ibu sekalian. Kejahatan yang dibiarkan, dunia bungkam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Ya, bukankah PBB ini penjaga perdamaian dunia dan paling getol menyuarakan apa Bapak Ibu? Hak asasi manusia. Tapi ketika korbannya umat Islam, mereka bungkam 1000 basah.
Karena memang itu bagian dari upaya mereka juga. Ini gambaran kezaliman Zionis Yahudi terhadap umat Islam di Gaza. 2014. Sekarang kita paham kenapa Rasulullah SAW menyebutkan kita akan memerangi bangsa Yahudi. Karena inilah bukti kezaliman mereka. Ini adalah salah satu bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keruksakan yang mereka lakukan. Bapak Ibu. Maka tidak salah kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita akan memerangi mereka. Karena mereka bukan hanya ancaman bagi umat Islam Palestina, tapi mereka adalah ancaman bagi kemanusiaan di muka bumi. Thank you for the ability to exercise that right through generous military assistance, revolutionary missile defense programs, and unprecedented security and intelligence cooperation. To train soldiers in the fundamentals of urban warfare, Israel broke ground in 2005 on the Urban Warfare Training Center, Ze'elim. Built with labor and significant funding from the US military, the $45 million. Dan ini salah satu bukti kekejaman mereka. Seorang bayi terkubur hidup-hidup di bawah reruntuhan rumahnya sendiri. Usia 1 tahun, Bapak Ibu. Seseorang dari mereka mendengar ada suara jeritan, kesakitan. Saya yakin di sini nih suaranya, semuanya mendengar. Maka ketika digali, ternyata memang ada seorang bayi. Qadarullah masih hidup dan dia selamat. Tidak ada luka-luka yang berarti di dalam tubuhnya. Dia tidak bisa langsung ditarik karena memang dia terhimpit oleh beberapa bongkahan yang harus disingkirkan, Bapak Ibu. Tapi pada akhirnya dia bisa selamat dan diselamatkan oleh kaum muslimin ini. Sekali lagi Bapak Ibu, inilah bangsa yang teroris yang sesungguhnya. Anehnya ketika umat Islam akan memberikan hukuman kepada mereka, membalas dan mempertahankan hak-hak kita dikatakan teroris. Inilah sesungguhnya bangsa teroris di dunia. Profesor Emeritus Edward Herman dari Wharton School of Business mengatakan bahwa terorisme adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang oleh sebuah negara untuk tujuan-tujuan politik dengan melakukan kekerasan kepada penduduk sipil. Itu terorisme. Dan apa yang dilakukan Israel dengan jejak berdarahnya merupakan bentuk terorisme nyata terhadap umat Palestina di muka bumi. PBB memang mengeluarkan beberapa resolusi, tapi itu hanya drama saja untuk menahan kemarahan kita. Padahal tidak pernah dilakukan. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, dan inilah yang PBB lakukan hari ini. Ada 3 cara yang mereka lakukan untuk menghabiskan umat Islam Palestina. Yang pertama, one shoot two kills. 1 tembakan 2 terbunuh. Apa yang dimaksudkan? Dibidiknya ibu-ibu hamil. Maka Bapak Ibu bisa saksikan, ibu-ibu hamil tidak akan pernah keluar mereka dari rumah mereka. Karena akan menjadi bidikan Israel. Baik di West Bank, apalagi di jalur Gaza. Di West Bank saja, mereka sudah melakukan ini. Kemudian yang kedua, mereka akan melakukan upaya menculik anak-anak. Kidnap the children. Anak-anak diculik untuk kemudian dihabisi supaya dia tidak tumbuh dewasa, karena mereka yakin anak-anak ini akan menjadi tumbuh besar persis seperti Firaun takut ketika bayi laki-laki tumbuh menjadi dewasa sehingga bayi laki-laki ini disembelih. Hari ini pun mereka masih melakukan itu. Dan yang ketiga,
Kill the girls, bunuh para gadis agar mereka tidak sampai tumbuh dewasa dan menikah dan berketurunan. Ini salah satunya Isra Ebadi. Kalau tidak salah saya mendengar suara tembakannya itu karena saat itu disampaikan oleh leader kita. Di sana ada seorang gadis yang sedang akan ditembak ya. Sehingga kami buru-buru melalui jalanan tadi. Ini detik-detik Isra Ebadi dibunuh oleh Zionis Yahudi. Sekarang kita paham kalau ini adalah merupakan trik kejahatan dunia. Dituduh melakukan kriminalisasi, padahal dia menjadi korban pembantaian. Dituduh membawa pisau. Kamu bawa pisau ya? Kamu ingin membunuh kami tentara Israel? Tidak, mana kami tidak bawa pisau. Itu fitnah kalian. Bisa dilihat, sudah dikeluarkan isi kantongnya, tidak ada pisau. Tentara Israel masing-masing membawa pisau. Lalu pisau itu dijatuhkan dan dilempar ke dekatnya, lalu dipoto di film, disampaikan pada dunia. Inilah kejahatannya. Padahal mereka yang membantai dan mereka yang membuat skenario. Persis seperti pembantaian di Kilometer. Sama. Kenapa? Upaya menghabisi umat Islam. Ini perang sekalian yang batal. Kita lihat tentara Israel, mereka menjatuhkan pisaunya. Ada yang pisaunya jatuh duluan. Nah ini lihat. Diambil lagi. Lalu ditembak. Semoga menerimanya saya di jalan Allah. Dan inilah yang mereka lakukan Bapak Sulaiman. Maka saat ini kita paham, wajar kalau Rasulullah SAW mengatakan Allah akan memerangi mereka. Dan ini ambisi mereka, mereka ingin menghancurkan kiblat kita yang pertama, mereka akan ganti dengan Bait Solomon, Haikal Sulaiman, dan insya Allah ini tidak akan pernah terwujud. Ya, dan ini mimpi mereka. Kalau istana Dajjal sudah terbentuk, maka mereka berhasil menguasai dunia. Bapak Ibu rahmati Allah, masih ada waktu? Masih Bapak Ibu? Nah, sebelum kita lanjut, kita akan bahas ini kampanye sebentar Bapak Ibu, ini kampanye mereka yang akan terpilih di Perdana Menteri pemilu 2019. Sungguh sangat biadab. Bapak Ibu perhatikan kampanye mereka, isi dari kampanye mereka. Dan dalam pemilu ini kita menyaksikan skenario politik mereka ciptakan di mana Benyamin Netanyahu kembali memimpin Zionis Israel, Zionis Yahudi Bapak. Ya, dan Allah memberikan satu gambaran bagi kita betapa mereka sedang bersungguh-sungguh sekarang karena mereka yakin Dajjal yang mereka tunggu-tunggu sebentar lagi akan tiba. Ini pertemuan Benyamin Netanyahu dengan petinggi Rabi Yahudi yang yakin Dajjal akan segera datang. Ya, dan ini membuat pemuda-pemuda Yahudi kemudian mereka merangsak masuk ke dalam Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Ini para pemuda Yahudi yang mereka
menyediakan kebangkitan Zionisme internasional yang tidak lama lagi, karena mereka yakin Mesias yang mereka tunggu-tunggu akan datang. Mesias bagi mereka, Dajjal bagi kita. Dan inilah Mesias yang akan hadir versi mereka Mesias, bagi kita Dajjal, yang kata Rasulullah akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Baik Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu ayat yang menjadi kabar gembira bagi kita bahwa Allah akan menghabiskan mereka. Allah akan menghukum mereka dengan kekuatan umat Islam, dan ini menjadi indikasi kebangkitan Islam yang tidak lama lagi Bapak Ibu. Apakah mereka ini pasukan Dajjal yang 70.000? Bukan. Ini hanya KW-nya saja. Tapi kita lihat Bapak Ibu sekalian. Mereka bangga menjadi para pengikut Dajjal. Ini adalah pesawat tempur yang membantai saudara kita di Gaza dan seluruh wilayah Palestina. Ada tulisan kafir. Bukankah Dajjal disebutkan Rasulullah ada tulisan kafir di jidatnya? Betul? Dan Rasulullah menyebutkan Dajjal mata kanannya cacat. Bapak Ibu dan ini lihat ada mata kanannya. Ya, seolah-olah ini merupakan satu indikasi kebenaran dari hadis Rasulullah SAW. Dan saya yakin itu. Nah, ada dua janji hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa Zionis Yahudi karena kerusakan mereka. Sebetulnya banyak kerusakan yang mereka lakukan di muka bumi, tapi ada dua kerusakan yang Allah pandang besar, dan setiap kali kerusakan itu mereka lakukan, Allah hukum dengan hukuman yang akan menghabiskan mereka. Ada perbedaan ikhtilaf antara para ulama ahli tafsir yang dulu dan sekarang, salaf dan khalaf. Ulama-ulama ahli tafsir dulu mengatakan ini sudah terjadi. Wajar mereka mengatakan demikian karena Yahudi saat itu sudah tidak lagi berkuasa. Yahudi sudah hampir tenggelam dalam sejarah pada saat Allah menurunkan ayat ini. Tapi hari ini kita paham. Mereka baru melakukan satu kerusakan. Kerusakan yang kedua, mereka melakukan pembantaian pada umat Islam, menghancurkan masjid-masjid di seluruh Palestina, dan mereka akan menghancurkan kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, dan akan mereka ganti dengan Haikal Solomon. Ini kerusakan yang kedua yang kami lihat. Dan Allah akan segera memberikan hukuman kepada mereka. Ya, ini ayat yang Bapak Ibu sekalian bisa saksikan, menjelaskan tentang dua hukuman yang akan Allah berikan pada mereka. Ya, ayat keempat dari surat Al-Isra sampai ayat ke-8. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita tidak cukup Bapak Ibu sekalian, saya langsung, mohon maaf ini ayatnya tidak kita baca, tapi langsung pada ada satu nah ini janji dari Rasulullah SAW bahwa kita akan memerangi mereka, batu dan pohon akan berkata, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Terkait dengan buku ini Bapak Ibu sekalian, ini saya bahas kita bahas sedikit Bapak Ibu sekalian. Sebelum dibahas saya minta waktu sampai jam 7 boleh Bapak Ibu. Tapi ini sudah syuruk. Bapak Ibu mau sholat syuruk dulu? Ya, kita sholat syuruk dulu, setelah itu kita lanjut Bapak Ibu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah sholat syuruk nanti. Ya? Mau sholat syuruk dulu apa langsung Bapak Ibu? Ya? Syuruk dulu saat nggak paham. Oh gitu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita selesaikan kata Ustaz Abdul Rahman ya. Bapak Ibu rahmati Allah, yang tak mau suruk silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, ini Dr. Basam Nahajarot, pakar dari Palestina, pakar ilmu tafsir dan juga ahli hadis. Beliau membuat sebuah penelitian terhadap Al-Quran dan juga melakukan sebuah penelaahan tentang kaidah matematika yang diajarkan Al-Quran. Subhanallah. Dan beliau kemudian memberikan sebuah pernyataan lewat tulisan, dan ini prediksi saja Bapak Ibu. Tidak mutlak terjadi. Ini hanya prediksi saja, dan segala sesuatu yang terjadi pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kejadian menarik ketika Israel mengklaim berdiri secara de facto dan de jure, memproklamirkan berdirinya mereka, yaitu pada tanggal 15 Mei 1948, ya tepatnya 13 Mei 1367, 15 Mei 1948 dalam hitungan Hijriah 1367. Mereka saat itu menggunakan kalender Hijriah karena umum di Palestina saat itu menggunakan kalender Hijriah. Nah, ada seorang wanita Yahudi yang menangis saat itu. Dia menangis masuk ke dalam rumah seorang penyair Irak yang tinggal di Palestina. Ya, Muhammad Ahmad Ar-Rashid, penulis Irak. Nah, wanita tua ini Yahudi menangis.
Maka Muhammad Ahmad Ar-Rasyidi ini kemudian bertanya kepada wanita Yahudi, "Limadha tabkin ya ummah, ya jaddah? Afala tadkun liqaumika baladun?" Kenapa kau menangis, hai nenek? Bukankah bangsamu sekarang punya negara? Punya tanah air? Ya, maka apa kata si nenek ini? Sesungguhnya berdirinya negara Yahudi ini merupakan isyarat kehancuran mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, ini kata si nenek itu. Sesungguhnya berdirinya bangsa Yahudi di muka bumi ini merupakan isyarat kehancuran mereka. Dan berdasarkan nas-nas dalam Taurat, mereka tidak akan lama tinggal di dunia ini. Mungkin hanya 76 tahun saja. Ya, hanya 76 tahun saja. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat 15 Mei 1948 bertepatan dengan 1367 Hijriah. Kalau angka 1367 ditambah 76, hasilnya berapa? 1443 Hijriah. Ya. Bertepatan dengan 2022. Sekarang tahun berapa? 1442 Hijriah. Jadi berapa tahun lagi? 1 tahun lagi. Tahun Masehi pun sekarang 2021. Tahun depan 2022. Apakah Yahudi akan hancur tahun 2022? Wallahu a'lam bishawab. Mau dilanjut Bapak Ibu? Tapi gimana kalau kita sedekah dulu Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya datang bersama AR Manajemen pimpinan Ustaz Abdurrahman. Saya sampaikan bahwa kita akan terus memperjuangkan hak-hak kaum muslimin di Palestina karena kami yakin yang akan membebaskan mereka sekarang tinggal satu bangsa, satu wilayah yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Siapa? Nusantara. Dan kami sudah berkumpul 2007 di Jakarta, 2012 di Bandung, 12 negara hadir, salah satunya Malaysia. Dan keynote speakernya adalah ulama-ulama Palestina kita undang, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi di antaranya. Mereka sepakat dan yakin kalau Indonesia lah yang akan memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, gimana kalau kita sedekah dulu Bapak Ibu? Silakan dari tim yang akan mengumpulkan. Insya Allah Bapak ini donasi ini akan kami bawa untuk Palestina dan kita gunakan juga untuk biaya operasional kita mengurus Palestina ini. Upaya rencana kita untuk memberikan bantuan ini kepada Palestina. Silakan Bapak Ibu sekalian sambil kita bersedekah sambil kita lanjut Bapak Ibu. Ya silakan tim berkeliling. Bapak Ibu sekali lagi, insya Allah dana ini akan kita sampaikan ke tanah Palestina. Saya sendiri akan berangkat ke sana dan ini mohon keridhaannya juga akan kita gunakan untuk operasional selama kita melaksanakan donasi ini, insya Allah. Baik, yang kedua Bapak Ibu rahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan kehancuran bangsa Yahudi, yaitu di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan 104. Bapak Ibu, dicatat ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan 104. Ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan 104. Nah, kalau kita lihat dari ayat ke-4 sampai ayat yang 104, itu ternyata kalau Bapak Ibu hitung, ayatnya tersusun atas 1443 kata. 1443 kata. Kata di dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Kalimat isim, fi'il, huruf. Huruf, isim, kata benda. Fi'il, kata kerja. Huruf ini bisa maksudnya huruf yang bermakna. Bisa kata sifat, kata sandang. Dan ini jumlahnya ada 1443 kata. Sama dengan angka hitungan tahun yang tadi. Ya. Angka 1443 ini cenderung menunjukkan angka tahun Hijriah, 1443 Hijriah. Ya, dan identik dengan sama relevan dengan 2022. Yang ketiga, pada tahun 1982, Israel dipimpin oleh Perdana Menteri perempuan, Menachem Begin, kejam luar biasa. Dia pembunuh nomor 1 juga, Perdana Menteri yang paling kejam ya, yang ada di Israel, padahal dia perempuan, Menachem Begin. Pada tahun itu Israel menang atas invasinya ke Libanon Kona. Dia ceramah dalam ceramah kemenangan itu, tanda petik, dia mengatakan, sesungguhnya Israel akan menikmati kemerdekaannya ini sesuai dengan nas dalam kitab Taurat hanya 40 tahun saja. Tahun-tahun kedamaian mereka hanya berlangsung selama 40 tahun saja dihitung dari tahun ini. Dia mengatakan itu 1982. Tambah 40 tahun berapa Bapak Ibu?
2022. Sekarang tahun berapa? 2021. Apakah tahun depan mereka akan hancur? Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, hanya Allah yang tahu. Kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? Ini hanya sebagai basyirah saja, bahwa telah dekat kemenangan Islam untuk kita. Pertanyaannya, apa yang sudah akan kita persiapkan? Bapak Ibu sekalian, bersatu dalam ikatan Quran dan Sunnah, lupakan perbedaan di antara kita, perbesar persamaan di antara kita. Karena kita membutuhkan persatuan. Kenapa demikian? Bersatunya kita, janji pertolongan Allah akan datang. Yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah akan Allah berikan ketika umat Islam berjamaah. Hari ini kita sedang dipecah belah, kita diadu domba. Maka dari itu, jangan pernah terpengaruh oleh propaganda media dan rejim yang berkuasa. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara demikian Allah akan hadirkan pertolongannya untuk kita. Yang ketiga, gunakan harta dan apa yang kita miliki, pikiran dan tenaga untuk jihad di jalan Allah. Karena itu jalan wasilah kita untuk mencapai kemuliaan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, analisa yang cukup menarik di dalam buku ini, yaitu tentang komet Halley. Di tahun di mana Israel berdiri di tanah Palestina, itu muncul komet Halley. Komet Halley ini, tanda petik Bapak Ibu sekalian, ini dikatakan oleh tanah Israel. Ini keyakinan bangsa Yahudi, bukan keyakinan kita. Tapi ini informasi bagi kita, bahwa komet Halley ketika muncul, ini terkait dengan kebangkitan satu bangsa dan juga kehancuran satu bangsa. Sekali lagi Bapak Ibu, orang-orang Yahudi meyakini bahwa jika komet Halley muncul, itu menunjukkan isyarat hancurnya satu bangsa dan bangkitnya sebuah bangsa. Nah, komet Halley 76 tahun sekali dia mendekat ke bumi kita, betul? Mendekat ke orbit bumi kita. 1367 ditambah 76, hasilnya 1443. Apakah itu isyarat kehancuran bangsa Yahudi? Mudah-mudahan. Tapi ini sekali lagi prediksi. Kehancuran bangsa Yahudi. Dan apakah itu juga merupakan isyarat kebangkitan umat Islam? Sepertinya Bapak Ibu. Angka 1948 angka miladiahnya. Tambahkan 76, hasilnya 2024. Apakah 2024 umat Islam akan memimpin dunia? Mudah-mudahan. Berapa tahun lagi Bapak Ibu? 3 tahun lagi. 1 periode lagi insya Allah. Ya. Mudah-mudahan Pak Anies Baswedan dan juga Pak Gatot Nurmantio memimpin Indonesia. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu sekalian dapat saya sampaikan sebagai sebuah analisa saja. Ya, dari bukunya Dr. Bassam Nahar Jarot. Saya belum pernah bertemu dengan beliau, hampir saja bertemu dengan beliau. Kami waktu itu berkunjung ke markas Hamas. Ya, kami disambut oleh beberapa, bahkan ada menteri-menteri Palestina saat itu juga hadir. Tapi saya tidak bertemu dengan beliau, dan saya pun tidak tahu apakah beliau masih hidup atau tidak. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan kembali, sebetulnya bulan kemarin sudah, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu ya, barangkali ada yang belum. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kami sangat tertarik untuk menjadi bagian dari apa yang dijanjikan Rasulullah SAW, bahwa kita akan menjadi bagian dari mereka yang akan memimpin kebangkitan Islam. Dan ini merupakan satu isyarat yang sedang dinantikan dan diyakini Muslim Palestina. Hadirnya umat Islam Indonesia ini akan menjadi isyarat kemenangan mereka, terbebasnya mereka dari kezaliman Yahudi. Bapak Ibu rahmati Allah, insya Allah kami tidak akan pernah berhenti untuk mewujudkan cita-cita kita menjadi bagian dari pelaku kebangkitan Islam ini, terutama dalam ditahriril Al-Quds dan Palestina, membebaskan Al-Aqsa dan Palestina. Bapak Ibu rahmati Allah, di tangan saya ada kupon untuk donasi Palestina. Di sana ada nominal angka 1 juta, 2 juta, 10 juta, atau ada kami kosongkan. Bapak Ibu silakan. Yang ingin berdonasi, mau dicatat berapapun Bapak Ibu kami akan terima. Insya Allah kami akan sampaikan ini ke Palestina. Ya, saya sendiri bersama istri sudah memesan 2 tiket untuk berangkat ke sana. Insya Allah kami akan kembali memperjuangkan tanggal 3 Maret kami berangkat. Kalau ternyata nanti pandemi kembali berjangkit, mungkin kami akan undurkan ke bulan-bulan berikutnya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin berdonasi, akan saya berikan satu sertifikat ini. Ini sebagai tanda Bapak Ibu telah berdonasi untuk Palestina, dan kami membawa sorban. Insya Allah sorban ini akan kami sematkan pada Bapak Ibu yang berdonasi untuk Palestina. Ada Bapak Ibu silakan. Ya, Bismillah.
Mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah bagi kita ketika kita nanti dipertemukan Allah dengan Rasulullah, kita bisa menjawab, ya Allah, ini saya sudah kerahkan harta saya untuk membantu Muslim Palestina. Ya. Ingat Rasulullah SAW menyampaikan, man istayqadha wa lam yahtam li amril muslimin falaysa minni. Siapa yang bangun di pagi hari dan tidak peduli kepada nasib umat Islam, dia bukan umatku. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu, bahkan kita diakui Rasulullah sebagai umatnya. Ada Bapak Ibu sekalian, silakan. Ya, berapapun Bapak Ibu akan kami sampaikan nanti ke sana, insya Allah ke saudara-saudara kita. Ada 3 proyek kita untuk tahun ini. Yang pertama, kita akan datang ke Hebron, Bapak Ibu. Bagaimana kondisi Muslim Hebron di sana? Mereka terisolasi. Dulu mereka kaya raya. Ya, ketika mereka belum dianeksasi oleh Israel, mereka hidup kaya raya, mereka hidup makmur sejahtera. Ya, mereka hidup makmur sejahtera. Bahkan mereka punya banyak perusahaan di luar Hebron. Tapi ketika mereka keluar Hebron, mereka kerja di sana, pulang rumah mereka sudah hancur. Dihancurkan, direbut oleh orang-orang Yahudi. Nah, maka hari ini mereka bertahan di Al-Khalil Hebron. Mereka tidak keluar rumah. Mereka melakukan apapun asalkan mereka bisa bertahan hidup. Ini salah satu kunjungan kami ke Hebron, Al-Khalil ya. Hebron bahasa Israel. Bahasa kitanya Al-Khalil. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan ini. Ini Syekh Muhammad. Beliau lama tinggal di Eropa karena beliau di Amerika dan Kanada karena beliau terancam akan dibunuh oleh Israel. Namun beliau sekarang sudah kembali ke Palestina dan alhamdulillah beliau aman. Beliau menjadi tour leader kami. Bapak Ibu, kami sengaja lakukan di dalam bus. Kami lakukan ini karena banyak sekali CCTV yang membuat kami tidak bisa leluasa untuk berkomunikasi dengan Muslim Palestina di Hebron. Maka kami parkir di bus, kami bagikan ini. Nah, mereka menjual apa yang hasil karya tangan mereka. Saya sebetulnya membawa oleh-oleh dari Hebron ini ada 1 dus ya. Cuma sekarang sudah habis Bapak Ibu. Sudah kami donasi kami lelang di beberapa titik. Namun sekarang kami membawa sorban Palestina, bisa dibukakan Bang? Insya Allah ini akan kami berikan pada Bapak Ibu yang berdonasi. Nah, mereka membuat hasil karya tangan mereka. Bapak Ibu bisa melihat, kami memang sedang membutuhkan. Kami memang sedang dalam keadaan kelaparan. Kami sangat terdesak untuk membutuhkan dana. Tapi kami tidak mau mengemis. Beli saja produk ini, maka Anda telah membantu kami. Ini mulianya mereka. Jujur ya Allah. Tolong yang jujur. Istana, istighfar. الناس تبعوش الصلاة تبعوش ناس يا عمي يا عمي ننزل يا عمي $5 silakan pilih. Dapat halal. Banyak kalau nggak bisa di sini. Bahkan sayang sekali memang karena memang mereka terdesak oleh kebutuhan Bapak Ibu. Di antara mereka sampai berdesak-desakan saling berebut Bapak Ibu. Ya, kami melihat ada tentara Israel datang menghampiri kami, maka saya katakan, Bu, silakan bagikan saja, tentara Israel sudah datang. Akhirnya kita bagikan saja pada anak-anak. Kami membawa uang, kami transfer, kami konversikan uang kami ke dalam dolar. Karena real Arab mereka tidak mau terima. Karena mereka benci sama Saudi Arabia, Bapak Ibu. Tanda petik ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, tidak suka, bukan benci, tidak suka. Sehingga kami konversikan uang ini ke dalam dolar. Jadi sebelum kami berangkat ke sana, kami konversikan dulu ke dalam dolar di Indonesia. Ya, ini kami bagi-bagi. Dan ada seorang anak yang membuat kami tidak bisa menahan air mata. Ya, anak ini mengejar-ngejar kami. Mereka nggak peduli. Ya, padahal tentara Israel sudah ada di belakang membawa senjata dan kami disuruh pergi. Dia masih berlari mengejar kami. Ya, dia mengatakan kalau tidak ada yang saya dengar. Ya, Umi Maridah.
Umi maridah al-yaum, ibuku sedang sakit, adik-adikku membutuhkan biaya untuk makan sehari-hari. Tolong bantu saya, tolong bantu saya. Bapak Ibu rahmati Allah, saya hanya bisa menangis saja karena kami harus pergi. Ya, tapi saya sekali lagi mengatakan pada mereka, jangan takut, insya Allah saya datang lagi kepada kalian. Ya, Indonesia akan membantu kalian, insya Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ada yang menitipkan donasinya, saya akan kembali berangkat ke sana. Bapak Ibu, nanti mudah-mudahan berapapun dari Bapak Ibu akan sampai ke sana, akan saya bawa. Saya pertaruhkan nyawa saya, karena saya sudah mewakafkan hidup saya untuk jihad fisabilillah untuk pembelaan Palestina ini. Silakan Bapak Ibu yang mau berdonasi, ada berapapun Bapak Ibu akan saya sampaikan. Tapi tolong Bapak Ibu terima cenderamata dari kami sebagai satu kenang-kenangan bahwa ini adalah saksi Bapak Ibu telah melakukan donasi ini. Dan juga kami akan mendokumentasikannya untuk nanti pertanggungjawaban kami di hadapan Allah. Boleh Bapak Ibu, silakan. Ada Bapak Ibu di sini tertera beberapa nominal atau Bapak Ibu bisa menuliskannya berapa saja. Dan di sini Bapak Ibu bisa menuliskan nama dan nomor HP. Nanti ada petugas kami yang menghubungi. Ada Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu sekalian, bismillah. Ya. Di sini ada nomor rekening yang Bapak Ibu bisa bisa catat. Nah, Bapak Ibu misalnya, Ustaz saya tidak sekarang, boleh nanti saya transfer. Silakan Bapak Ibu. Ustaz boleh nggak nanti dicicil? Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, kami tidak memaksa Bapak Ibu dan kami tidak menekan Bapak Ibu, tapi silakan Bapak Ibu yang akan melakukan donasi akan kami sampaikan nanti ke Palestina insya Allah. Ada Bapak Ibu? Baik. Jika Bapak Ibu nanti ingin berkenan setelah acara, boleh silakan Bapak Ibu sekalian. Kami masih ada di sini. Bapak Ibu bisa menghubungi panitia yang ada yang menggunakan rompi AR Management. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ada Bang Hikayah dan Bang Ihsan. Ya, baik Bapak Ibu rahmati Allah. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari kehidupan saya pribadi, dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan juga terima kasih kepada Masjid Al-Falah yang telah memfasilitasi kajian ini. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita dan kesempatan bagi kita untuk berkontribusi dalam kebangkitan Islam dan kaum muslimin yang tidak lama lagi. Baik, kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabulaka bi ni'matika 'alaina wa nabu bi dhunubina. Faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma hdina wa waffiqna ila al-haqq wa ila siratal mustaqim. Bi jalalikal karim ya akramal akrabin wa ya arhamar rahimin. Allahumma aikiz qulubal ulama wa zu'ama wal muslimina min nawmihim wa min ghaflatihim wal amik wahdihim sabila rasyad. Allahumma aikiz qulubal ulama wa zu'ama wal muslimina min nawmihim wa min ghaflatihim wal amik wahdihim sabila rasyad. Wa alif bainahum wa alif dhata bainahum. Allahumma alif qulubahum ala al-haqqi wa ala jama'atil muslimin. Allahumma ijma'hum ala jama'atil muslimin tahta ri'atil imamul muslimin. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yal muslimina wa imamah bi jama'atil muslimina hayatan kamilatan. Allahumma arzuqhum quwwatan ghalibatan ala kullil adu alladhina yuqatiluna ikhwanana muslimina khususan fi Palestin wa fi kulli buldanil muslimin ammah wa kadhalika fi biladina aidan Indonesia. Allahumma ja'al hadzal baladul Indonesia baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Wa'tina amiran adilan yuhibbuna wa nuhibbuhu yaquduna ila sabilik wa ila siratil salamatid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.